27 yang akan membuat video tentang metode MCAT-RF dengan saya sendiri, Zalfa Azhara, dengan NIM 2515371045, dengan saya Lintang Waranggani dengan NIM 2515371033, dengan saya Mualimah Rahmawati dengan NIM 2515371049. Sekian, selamat menyaksikan. Pada video ini akan diperagakan pelaksanaan screening perkembangan anak menggunakan MCAT-RF atau Modified Checklist for Autism in Toddler Revision with Follow-up. MCAT-RF merupakan instrumen screening yang digunakan untuk mendeteksi secara dini resiko gangguan spektrum autisme pada anak usia 16-30 bulan. Pemeriksaan ini dilakukan melalui wawancara kepada orang tua atau pengasuh mengenai perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa MCAT-RF bukan alat untuk menegakkan diagnosis autisme, melainkan alat screening awal. Hasil screening membantu tenaga kesehatan menentukan apakah perkembangan anak sesuai atau memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Selamat datang Ibu, silakan masuk. Bisa duduk di sebelah sini Ibu. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Lintang. Hari ini saya akan melakukan screening perkembangan anak menggunakan kuesioner MCAT-RF. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya tanda-tanda gangguan spektrum autisme pada anak usia 16-30 bulan. Perlu saya jelaskan bahwa pemeriksaan ini hanya berupa wawancara, tidak menimbulkan rasa sakit, dan semua informasi yang Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia mengikuti pemeriksaan ini? Ya Bu, saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, saya akan mencatat identitas anak Ibu terlebih dahulu ya. Bu, Bisa menyebutkan nama anak Ibu saat ini? namanya Ataya Adam Ibu. Saya Adam. Usia anaknya berapa ya Bu? Usianya 1 tahun 7 bulan. Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 20 September 2024. Jenis kelaminnya boleh disebutkan Ibu? Laki-laki Bu. Nama ibunya? Nama ibunya Sri Indah. Baik, sudah saya catat ya Bu informasi anaknya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon Ibu bisa menjawab sesuai keadaan anak Ibu sehari-hari ya. Pertanyaan pertama ya Bu ya, apakah anak Ibu senang jika diayun, digendong sambil dimainkan atau dinaikkan ke atas lutut Ibu? Iya Bu, anak saya sangat senang. Baik, selanjutnya apakah anak Ibu tertarik bermain dengan anak-anak lain? Iya, biasanya dia main sama sepupu-sepupunya. Anak Ibu suka memanjat kursi, sofa atau tangga? Iya, sering. Baik, apakah anak Ibu juga sering bermain ciluk bak atau permainan sederhana lainnya Bu? Iya, benar. Begitu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, apakah anak Ibu pernah berpura-pura bermain, misalnya pura-pura bermain mobil-mobilan, menelpon, atau bermain lainnya? Iya Bu Bidan, karena saya sering kasih mobil-mobilan. Selanjutnya, apakah anak Ibu pernah menggunakan satu jari untuk menunjuk sesuatu yang diinginkan? Iya Bu Bidan. Baik, pernah Bu ya. Apakah anak Ibu menunjuk suatu hanya untuk menunjukkan ketertarikannya kepada Ibu, misalnya melihat pesawat atau kucing? Iya. Apakah anak Ibu tertarik bermain dengan mainan kecil seperti balok atau mobil-mobil sesuai fungsinya? Iya Bu Bidan. Baik, saya catat ya. Selanjutnya, apakah anak Ibu pernah membawa benda kepada Ibu hanya untuk diperlihatkan, bukan karena meminta bantuan? Iya Bu. Apakah anak Ibu menatap mata Ibu saat diajak bicara? Iya. Baik. Selanjutnya, apakah anak Ibu tampak sangat terganggu oleh suara tertentu atau tidak? Tidak. Baik Bu ya.
Selanjutnya, apakah anak tersenyum kembali ketika ibu tersenyum kepadanya? Iya, Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak meniru gerakan atau ekspresi ibu? Iya. Selanjutnya, apakah anak ibu merespon ketika namanya dipanggil? Iya, Bu Bidan. Baik, ibu merespon ya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah anak ibu melihat ke arah benda yang ibu tunjuk? Iya, Bu. Baik, saya catat semua ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas semua jawabannya. Berdasarkan hasil screening MCAT-RF, anak Ibu memperoleh 1 sehingga termasuk dalam kategori resiko rendah atau low risk. Artinya saat ini belum ditemukan tanda yang mengarah pada gangguan autisme berdasarkan hasil screening. Namun, perlu diingat ya Bu, bahwa hasil ini bukan merupakan diagnosis. Pemantauan tumbuh kembang anak tetap perlu dilakukan secara berkala sesuai jadwal pemeriksaan di posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan ya Bu ya. Sama-sama Ibu, terima kasih ya Bu sudah bersedia mengikuti screening pada hari ini. Semoga si adiknya selalu sehat dan tumbuh kembangnya optimal. Baik Ibu Bidan, terima kasih ya Bu Bidan. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.